Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia investasi itu sengaja dibuat rumit dan membingungkan? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar beberapa ide kunci dari buku 99 Kebohongan Investor karya Jordan Price. Dan kita akan lihat mitos apa aja yang mungkin selama ini menghambat kita semua. Coba bayangin ya, di satu sisi ada influencer yang janjiin cuan kilat. Di sisi lain, para ahli keuangan nyaranin strategi yang lebih aman. Terus media setiap hari ngasih berita yang kadang saling bertentangan. Nah, kalau Anda ngerasa pusing di tengah semua ini, percayalah, itu wajar banget. Dan ya, disinilah letak masalah utamanya. Sebagian besar info yang kita terima itu ternyata cuma setengah benar. Atau bahkan ya sengaja menyesatkan. Jadi, yuk kita bedah satu persatu kesalahpahaman umum yang sering jadi jebakan buat investor. Dunia investasi itu seolah-olah memang dirancang untuk membuat kita merasa ketinggalan. Atau yang kita kenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Ada begitu banyak opini, tren baru, dan cerita sukses yang bikin kita gatal pengen ikutan. Mari kita coba pahami kenapa perasaan ini sengaja diciptakan. Yang paling penting untuk diingat adalah, kebingungan ini bukan salah Anda. Faktanya, sistem keuangan itu seringkali justru diuntungkan saat kita, para investor, merasa bingung dan gak yakin. Jadi perasaan tersesat itu memang bagian dari permainannya. Dan kalau kita ngomongin jebakan FOMO, yang paling besar dan paling menggoda udah pasti fantasi jadi kaya mendadak. Nah, mari kita bedah kebohongan pertama ini. Gagasan bahwa kekayaan instan itu cuma butuh satu langkah jitu. Kita tuh seakan-akan selalu dijual fantasi soal keuntungan gede dalam semalam. Tapi kenyataannya, kekayaan sejati itu dibangun lewat cara yang mungkin kedengarannya agak membosankan, yaitu disiplin, sabar, dan konsisten. Bukan soal hoki sesaat. Mitos ini tuh bahaya banget. Kenapa? Karena media cuma nunjukin satu orang yang berhasil, tapi mereka lupa nyeritain ratusan lainnya yang gagal total. Ini bahaya, karena jadi ngebentuk ekspektasi yang gak realistis, bikin kita frustrasi, dan akhirnya malah ngambil keputusan yang impulsif. Kutipan dari Warren Buffett ini benar-benar merangkum semuanya. Investor sejati itu fokusnya bukan buat keuntungan besok atau minggu depan, tapi membangun nilai untuk jangka waktu yang sangat panjang, bahkan selamanya. Ini soal pola pikir, bukan soal judi. Oke, sekarang kita masuk ke mitos kedua, kepercayaan buta sama yang namanya pakar. Mari kita lihat kenapa menyerahkan semua keputusan kita ke tangan mereka itu bisa jadi langkah yang sangat-sangat merugikan. Kita kan dari dulu diajarin untuk percaya sama pakar. Mereka bisa prediksi masa depan, nasihatnya pasti objektif, dan mereka pasti mikirin kepentingan kita. Tapi, gimana kalau ternyata prediksi mereka sering banget meleset? Gimana kalau nasihat mereka itu dipengaruhi bias pribadi atau bahkan mereka punya agenda lain? Jadi, pertanyaannya, kok bisa seorang ahli dengan segudang data dan pengalaman itu salah? Jawabannya, ironisnya, ada di dalam otak kita semua. Nah, ini dia salah satu biang keladinya, bias konfirmasi. Artinya, seorang pakar, sama seperti kita, punya kecenderungan untuk nyari data yang mendukung argumennya aja dan tanpa sadar mengabaikan data lain yang bertentangan. Jadi, mereka bisa membangun narasi yang kedengarannya meyakinkan banget, padahal mungkin gak sepenuhnya akurat. Kalau akurasi bukan tujuan utamanya, terus buat apa dong semua prediksi dan ramalan pasar yang kita dengar hampir setiap hari? Dan inilah jawabannya. Pemasaran. Prediksi yang berani dan kedengarannya meyakinkan itu adalah alat marketing yang sangat ampuh. Tujuannya apa? Ya untuk menarik perhatian, membangun citra si pakar, dan ujung-ujungnya menjual produk atau layanan mereka ke kita. Oke, mitos berikutnya. Ini salah satu yang paling umum dan paling mahal ongkosnya. Keyakinan bahwa kita bisa nebak kapan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar pasar. Atau yang biasa disebut market timing. Ini adalah ilusi kontrol yang sempurna. Kita ngerasa bisa lebih pintar dari pasar, bisa beli di harga paling rendah dan jual di harga paling tinggi. Kenyataannya, puncak dan dasar pasar itu baru kelihatan jelas setelah semuanya lewat. Ini bukan strategi, ini lebih mirip tebak-tebakan. Selain berisiko ketinggalan momen, nyoba-nyoba market timing itu ada biayanya loh. Keuntungan terbesar pasar itu seringkali terjadi cuma dalam beberapa hari aja dalam setahun. Kalau Anda pas lagi di luar pasar pas momen itu datang, ya udah lewat. Belum lagi biaya transaksi dan pajak yang terus-terusan menggerus keuntungan. Jadi, pelajaran terpentingnya adalah ini,
Kuncinya bukan mencoba menebak waktu pasar, tapi memberikan waktu Anda untuk terus berada di dalam pasar. Konsisten berinvestasi adalah cara terbaik untuk menangkap pertumbuhan jangka panjang. Nah, setelah kita membongkar berbagai kebohongan yang datang dari luar, sekarang saatnya untuk melihat ke dalam. Saatnya kita menghadapi tantangan yang sebenarnya. Ini membawa kita pada kesimpulan utama dari semua ini. Kemenangan dalam investasi itu ternyata bukan soal adu pintar buat ngalahin pasar, tapi soal mengalahkan diri kita sendiri. Lewat disiplin, kesadaran, dan kemauan buat terus mempertanyakan keyakinan kita. Artinya apa? Artinya kita harus berani merasa tidak nyaman. Justru saat pasar lagi naik turun gak jelas, disitulah biasanya pertumbuhan sejati itu berada. Disitulah imbalan terbesar seringkali terkubur. Karena pada akhirnya, lawan terberat setiap investor itu bukanlah Wall Street, bukan para pakar, bukan juga berita di media, melainkan orang yang kita lihat di cermin setiap pagi. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali pada Anda. Siapkah Anda untuk menghadapi lawan sejati itu? Karena jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan seluruh perjalanan investasi Anda ke depan.